Setelah hampir 2,5 bulan, akhirnya Indonesia mulai memasuki masa transisi pandemi COVID-19. Ada yang optimistis, ada juga yang pesimistis. Kondisi akan bisa menjadi lebih baik. Ancaman pandemik gelombang kedua dan ledakan jumlah korban setelah pembatasan dilepaskan selalu membayangi. Repotnya lagi, menurut Isna Putra Iskandar, Head of Research Maybank Kim Eng Sekuritas, data-data COVID di Indonesia sangatlah minim. Belum banyak tes COVID-19 yang dilakukan, sehingga susah untuk mendapatkan gambaran apakah Indonesia sedang ada di puncak, turun, atau kurvanya sudah mulai mendatar dari data kasus harian. Kalau saya melihat dari kenaikan data ini, kenaikan daily case itu sebenarnya nggak terlalu jelek. Nggak selalu jelek karena memang sebetulnya kan juga mencerminkan berapa banyak tes yang telah kita lakukan. Dan sebenarnya itu kita memerlukan data itu sehingga kita tahu sebenarnya posisi kita ini dalam kasus pandemi COVID-19 itu di mana. Cuman kalau kelihatannya di sini kok kayaknya daily case-nya segitu-segitu aja, 300, 400, 500, 600. Saya agak meragukan apakah jumlah tes yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah maksimal. Kalau kita ngelihat jumlah tes per 1 juta penduduk, kita mungkin sekitar 1.000 sudah melakukan 1.000 tes per 1 juta penduduk. Tapi kalau kita lihat negara lain itu kan di atas itu, kayak Malaysia itu 17.000, Singapura itu 57.000 per 1 juta penduduk. Artinya tes yang kita lakukan itu minim sekali. Bahkan Jakarta yang lebih tinggi dari nasional itu pun hanya melakukan 5.000 tes per 1 juta penduduk. Bahkan ada provinsi seperti kalau nggak salah Aceh, itu nggak nyampe, mungkin hanya sekitar 60 tes per 1 juta penduduk. Mungkin ada alasan kenapa pemerintah belum melakukan tes. Mungkin salah satu alasannya adalah mungkin melihat kondisi rumah sakit di Indonesia. Karena kalau melihat di Indonesia kan jumlah hospital bed to 1,000 population itu kan kita 1,2, sedikit lebih baik dari Filipina 1, tapi dibandingkan dengan negara ASEAN lain, Malaysia bahkan sampai Vietnam, mereka sudah sekitar 2, bahkan Vietnam sudah mencapai 2,6. Jadi mungkin pemerintah juga ada kekhawatiran kalau tesnya itu dilakukan secara masif, nanti ternyata beneran positif, nah bingung juga ini pasien mau tahu di mana. Mungkin bisa jadi itu salah satu alasannya. Ya kita bisa bandingkan aja, populasi kan hampir 10 kalinya Malaysia, paling gampang itulah. Malaysia kan 30 juta, kita 270 juta, kita hampir 10 kalinya Malaysia. Tapi tesnya dia itu udah 15 kali lebih banyak per 1 juta penduduk. Tergantung definisi ledakan itu seperti apa. Ledakan itu kan hanya bisa terjadi kalau kita lakukan tes. Ada ledakan tapi ternyata nggak ada tes, kita nggak tahu. Kita kan hanya tahu ada ledakan atau nggak ada ledakan kalau kita melihat data. Nah, tapi kalau kita ternyata nggak ada tes, gimana kita mau tahu ada ledakan? Saya nggak berharap adanya second wave. Ini sih benar-benar yang dibutuhkan yang namanya self-discipline ya. Kita juga mungkin lihat, mungkin kita juga kesel. Kalau kita keluar, kitanya udah capek, ternyata sekeliling kita nggak seperti itu. Ya, kita tetap harus disiplin. Karena sesungguhnya kita nggak tahu udah di stage mana. Karena dengan data seperti ini, dengan tes-tes yang sebesar ini, apakah kita sudah meledak, apakah kita sudah flattening, apakah kita sudah di bawah, nggak tahu. Ekonominya mungkin belum akan pulih seperti sebelum masa COVID ya. Tapi kan kalau di stock market kan masalahnya adalah bukan cuma sekedar kondisinya bagus apa nggak bagus. Stock market itu selalu bicara mengenai apa yang sudah di price in atau dengan apa yang belum di price in. Kalau kita melihat marketnya sekarang, kemarin kan sempat turun di 4.200, sekarang udah mendekati 5.000. Jadi dengan kata lain ya, market itu udah memprice in second quarter akan jelek gitu loh. Government burden akan tinggi, fiscal burden akan tinggi gitu loh. Itu udah di price in karena buktinya harga sahamnya sekarang sudah naik. Orang udah antisipasi ke depan akan apa yang akan terjadi dalam waktu 6 sampai 9 bulan ke depan. Nah, 6 sampai 9 bulan ke depan menurut saya statistik ekonominya akan membaik. Kalau first quarter-nya aja cuma 3%, GDP second quarter berapa? Mungkin negatif, tapi sesudah itu saya rasa third quarter akan positif. Mungkin belum tentu sebaik yang first quarter, tapi kalau memang new normalnya sudah dilakukan, ya pasti akan lebih baik daripada
second quarter, dan saya rasa stock marketnya akan dapat support. Sebenarnya kalau kita ngomong sektor agak sulit ya, nggak ada sektor yang tidak terpengaruh dengan adanya COVID. Ya. Bahkan mungkin sektor-sektor yang dianggap resilient, mungkin Kalbe Pharma, mungkin Sido, yang mungkin mereka memiliki bisnis yang terkait dengan pemulihan kesehatan, saya pikir sih tetap akan ada dampaknya ya. Jadi saya sih lebih condong melihat saham-saham yang memiliki orientasi domestik, yang balance sheet-nya kuat, yang manajemennya bagus gitu ya, dan kalau bisa ada dividen yield-nya tinggi. Nah, itu ada beberapa nama ya, seperti Astra, BNI, Gudang Garam, Semen Indonesia, Summa Recon, PT PP, dan juga PTBA.